Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali di majelis ta'lim ini membahas kitab Tauhid dengan syarah Fathul Majid. Kita akan melangsungkan pembacaan syarah. Mudah-mudahan keterangan dari beliau rahimahullah atau rahimahullah bermanfaat bagi kita semuanya. Taib. Qauluhu. Kalau seandainya lewat pembukaan ini langsung dikasih tahu ya. Ustaz terkadang enggak mengingat terakhirnya di mana. Qauluhu adakhalahu Allahu al-jannata ala ma kana minal amal. Itu benar? Bagi yang biar menyambung dengan kemarin, kalimat terakhir itu ya, insyaallah. Atau yang mana? Ya, kaitannya itu. Ucapan Nabi SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan orang tersebut ke dalam surga atas apa saja amalan yang dia kerjakan. Maksud dari ucapan ini adalah menerangkan orang yang dia bertauhid, menyembah Allah saja semata dan menjauhi syirik, maka dia itu dijamin masuk surga. Ucapan ini ala ma kana minal amal, amal apapun yang dia kerjakan, asalkan bukan amal apa? Syirik, itu maksudnya. Baik. Hadhil jumlah jawab syart. Adakhallahu al-jannata ala ma kana min amal adalah kalimat sebagai jawaban dari jumlah yang sebelumnya, yaitu fi'il syart. Ya, sebelumnya. Kemudian wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain, adakhalahu Allahu al-jannata min ayyi abwabil jannah ats-tsamaniyah sya'ah. Ada tambahan kalimat min ayyi abwabil jannah. Allah akan memasukkan orang tersebut dari pintu-pintu surga mana saja yang 8 yang dia kehendaki. Berarti dalam hadis tambahan ini ada tambahan fiqh, tambahan riwayat yang sahih, sehingga tambahan itu bisa menjadi hujjah, yaitu tambahan min ayyi abwabil jannah ats-tsamaniyah sya'ah, yaitu pintu surga itu ada 8. Itu maksudnya. Dan itu riwayat. Ada pintu jihad, dipanggil orang-orang yang berjihad, puasa, ar-rayyan, dan seterusnya, ada 8 pintu. Dan orang itu dipanggil dari pintu-pintu tersebut. Apa saja yang diinginkan dari pintu itu yang dia masuk, dia akan masuk. Ya, ingin masuk dari pintu ar-rayyan, masuk dia. Qala al-Hafidz, berkata al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah,
Wa makna qawlihi ala ma kana minal amal, atas apa saja amal yang dia kerjakan. Ai min salahin au fasadin. Lakinna ahla tauhid la budda lahum min dukhulil jannah. Lihat maknanya, Mas. Ketika orang itu mengucapkan kalimat tauhid dan dia mengamalkan tauhid tadi, ya, maka dia akan masuk surga. Baik amalan yang dia kerjakan setelahnya itu amalan yang baik atau amalan yang jelek, selama tidak kesyirikan. Akan tetapi orang yang bertauhid mesti bagi mereka masuk ke dalam surga. Itu keutamaan dari at-tauhid. Sebagaimana apa? Bab judul dari kitab tauhid, yaitu apa? Keutamaan at-tauhid. Gampang atau mudah ya? Gampang atau mudah, Pak? Hah? Gampang. Cukup bertauhid, mengamalkan tauhid, kita insya Allah masuk dalam surga. Itu secara ringkas ya. Nah, ini mempertahankan kemudahan tadi bisa enggak? Mempertahankan yang mudah tadi bisa enggak? Sampai kita menemui ajal. Nah ini. Baik, berita gembira bagi kita semua. Kemudian disebutkan oleh beliau, wa yuhtamal ayyakuna makna qawlihi, dimungkinkan pula keadaan makna ucapannya ala ma kana minal amal, atas amal mana saja yang dikerjakan. Maksudnya yadkhulu ahlul jannah al-jannata ala hasabi a'malin kullun minhum fid darajat. Ahlul tauhid atau ahlul jannah itu akan masuk ke dalam surga sesuai dengan amal-amal yang dia kerjakan, maka setiap dari mereka itu memiliki derajat-derajat. Jadi gini maksudnya, ucapan yang terakhir ini tafsirannya, orang yang bertauhid tidak melakukan kesyirikan. Maksudnya dia meninggal dalam kondisi dia tidak syirik, bukan tidak mengerjakan kesyirikan. Dia sempat berbuat kesyirikan mungkin, tapi bertobat. Kemudian meninggal dalam apa? Tauhid. Atau dia mengerjakan tauhid sampai dia apa? Meninggal. Nah, orang yang seperti ini dia akan masuk surga, tetapi sesuai dengan amalan dia, amalan-amalan dari syariat-syariat Islam yang lain yang dia kerjakan. Dan itulah yang menentukan derajat di akhirat nanti bagi orang tersebut. Derajat. Ya, antum mau punya derajat atau tidak mau? Masuk surga memiliki tempat-tempat yang istimewa, tempat yang tinggi, tempat yang baik, tempat yang lebih bagus, tempat yang lebih indah, bidadari yang lebih banyak, rumah terbuat dari batangan emas, kerikil-kerikilnya, pohon-pohonnya banyak. Mau yang mana kira-kira? Orang yang punya antusias, pasti milih yang lebih lah, itu manusia. Maka kerjakanlah amal-amal itu sebanyak-banyaknya dengan tidak melakukan kesyirikan kepada Allah. Qala al-Qadi Iyad rahimahullah. Al-Qadi Iyad rahimahullah, ma warada fil hadis Ubadah yakunu khusuman liman qala ma dzakarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Apa yang teriwayatkan dalam hadis Ubadah bahwa terjadi itu menjadi kekhususan kepada orang yang Nabi SAW telah menyebutkannya. Wa qarana bi syahadatain haqiqatal iman, yaitu dikaitkan dengan dua kalimat syahadat kepada hakikat keimanan. Wa tauhid, dan hakikat at-tauhid.
alladhi warada fi hadisi, yang telah teriwayatkan dalam hadisnya. Fayakun, maka jadilah lahu minal ajru atau minal ajri ma yurajjihu ala sayyiatihi, dari pahala apa yang kejelekannya itu memberatinya. Jadi begini maksudnya. Ada orang yang sudah bertauhid, hakikat keimanan, hakikat tauhid dia miliki. Tapi karena sebab kejelekannya itu lebih banyak dari kebaikannya, wa yujibu lahul maghfirah wa rahmah, dengan sebab tauhid tadi, dengan sebab memiliki keimanan yang benar tadi, syahadatain tadi, maka amalan yang memberati, yang jelek bagi dia itu justru dia mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah. Dengan sebab apa, Mas? Tauhid, itu maksudnya. Itu keutamaan tauhid. Makanya seorang itu betul-betul dia itu menjalani tauhid. Insya Allah, Allah itu zat yang maha pemurah, zat yang maha pengampun, zat yang memberikan rahmat. Maka bisa jadi orang itu terampunkan karena sebab apa? Tauhidnya. Kejelekan-kejelekan yang banyak itu akan dihapus oleh Allah karena sebab apa? Tauhid. Wa dukhul al-jannah li awwal wahlah. Dan dia masuk dalam surga awal. Artinya paling pertama. Karena sebab apa? Dosanya diampuni oleh Allah, otomatis dia masuk ke dalam apa? Surga. Kenapa? Orang masuk ke dalam surga itu tidak ada orang yang masih jelek. Dosa sudah diampuni. Orang yang masuk surga pasti dosanya telah diampuni, itu mesti. Itu. Sehingga orang itu setelah dosanya diampuni Allah, dia segera masuk ke dalam surga. Bahkan bisa yang pertama. Itu penjelasan tentang keutamaan apa, Mas? Tauhid. Dari kalimat mak ala makana minal amal. Itu tafsirnya. Qala al-allamah Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Berkata al-allamah Ibnu Qayyim rahimahullah. Wal maksud, yang dimaksudkan, anna kalimat at-tauhid idza syahida biha al-mu'minu 'arifan li ma'naha wa haqiqatiha nafyan wa isbatan muttasifan bimujibiha qa'iman qalbuhu wa lisanuhu wa jawarihu bi syahadatihi fa hadhil kalimatu min hadas syahid. Masyaallah, panjang ya. Bahwa kalimat tauhid, apabila seorang mukmin itu bersaksi dengan kalimat tauhid tadi, mengetahui maknanya, mengetahui hakikat dari kalimat tauhid, baik penafian dari kalimat la ilaha illallah maupun penetapan dalam kalimat la ilaha illallah, menafikan ilah-ilah selain Allah dan sekaligus menetapkan Allah itu sebagai ilah yang benar, yang berhak disembah. Kemudian muttasifan, dan disifati atau mensifatinya dengan kewajiban-kewajibannya dari tauhid tadi. Qa'iman qalbuhu, yang hatinya itu tegak menjalaninya, dan lisannya juga berucap sebagaimana yang diinginkan dari kalimat tauhid, kewajiban-kewajiban kalimat tauhid. Wa jawarihu, dan anggota badannya juga mengikuti apa yang diinginkan dari kalimat tauhid. Dengan syahadatnya ini, fahadil kalimah min hadas syahid, maka kalimat itu adalah milik bagi orang yang bersaksi tadi. Masya Allah ya, orang yang bersaksi menjalani kalimat tauhid itu dengan hakikatnya, lisannya, anggota badannya, hatinya, maka dia itu memiliki persaksian tadi, orang yang bersaksi tadi. Asluha thabitun rasikhun fi qalbihi. Pokoknya tauhid tadi itu tertancap kokoh di dalam hatinya. Wa furu'uha muttasiratun fis sama.
sedangkan cabang-cabangnya itu bersambung sampai ke langit. Ini ungkapan beliau, wa huwa makhrajatun lisamratiha kulla waqtin. Maka pada saat itu dia akan mengeluarkan kepada buah-buahnya setiap waktu. Artinya hasil perbuatan seorang itu kokoh dalam bertauhid itu akan menghasilkan apa? Buah, menghasilkan sesuatu yang baik setiap waktunya. Jadi bentuk apa? Amalan tentunya. Itu kalimat apa? At-tauhid. Baik. Kita selesai dari penjelasan syarah Fathul Majid dari hadis Nabi SAW yang pernah kita baca sampai terakhir tadi, ala ma kana minal amal. Masya Allah. Pada ngantuk ini, Mas. Apa? Lanjutkan? Apa-apa. Kita lanjutkan ya. Baik. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Disimpan dulu di sini. Ya, jazakallah khair. Baik. Kita lanjutkan, Mas. Ada yang bawa kitab? Sudah, sama ya? Selesai tadi, sama. Enggak ada ucapan yang lain. Enggak ada. Baik. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Berkata penulis, semoga Allah merahmatinya. Walahuma fi hadis itban. Dan bagi keduanya, Imam Bukhari dan Muslim, pada hadis itban. Fa inna Allah harrama ala nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Maka sesungguhnya Allah mengharamkan atas api neraka pada orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan maksud mencari wajah Allah. Jadi mengucapkan kalimat tauhid dalam rangka untuk mendapatkan wajah Allah, ikhlas. Jadi mengucapkan kalimat tauhid, mengamalkan at-tauhid itu dengan ikhlas mencari wajah Allah. Itu penting, Mas. Karena innamal a'malu binniyat. Ada keterangan di sini syarah qauluhu walahuma. Dalam hadis, dalam ucapan beliau ada walahuma, yaitu ai lil Bukhari wa Muslim. Itu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari. Dari negeri mana ini kira-kira Imam Bukhari? Ya, teman saya juga namanya Ustadz Bukhari. Ternyata ditanya asalnya dari Jawa, dari Pati. Ada juga teman saya namanya Ahmad Syogani. Ahmad Syogani, asalnya dari Cirebon. Gimana Al-Bukhari ini? Dari mana Al-Bukhari ini? Dari Bukhara. Bukhara itu di mana? Di Irak, Mas ya. Di Irak ya. Bukhara itu di Irak. Iya. Di daerah sekitar sana, Bukhara. Baik. Muslim ini siapa? Hadis riwayat Muslim. Muslim dari mana Muslim ini? Teman saya namanya Muslim. Masih di Yaman sekarang. Abu Muslim namanya. Muslim. Ya. Muslim bin Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi. Naisabur di mana? Di daerah pecahan-pecahan Soviet sekarang itu. Soviet. Dan kebanyakan mereka berbahasa Persia, bahasanya Persia. Pecahan-pecahan Soviet itu punya bahasa Persia. Makanya di sana yang berkembang itu kebanyakan Syiah. Yang berkembang itu dari pecahan-pecahan dari Soviet itu biasanya mereka cenderung ke Syiahnya. Berbahasanya bahasa apa? Persia. Ya, Turkmenistan, Tan itu semua selain Pakistan loh, Mas. Nah, itu kebanyakan bahasanya apa? Persia. Afghanistan itu bahasanya Mas, Persia.
Taib Bukhari wa Muslim fi sahihihima bikamalih, pada kedua kitab sahih mereka dengan sempurna hadis ini. Berarti mereka memiliki karangan-karangan yang lain selain apa? Kitab sahih. Ya. Yang seperti Imam Bukhari punya kitab seperti Al-Adab Al-Mufrad. Ya. Yang lain-lainnya ada semua, beliau menulisnya. Wa hadza tarafun min hadis tawil akhrajahu asy-syaikhan. Ini adalah potongan ujung dari hadis yang panjang yang telah dikeluarkan oleh dua imam ini. Itu hadis apa? Itban. Hadis Itban. Baik. Di bawah itu ada footnote panjang sekali tentang kenapa orang mengucapkan la ilaha illallah juga harus apa? Mencari wajah Allah. Tidak kemudian orang yang mengucapkan la ilaha illallah dia harus ikhlas, belum tentu. Harus mencari apa? Wajah Allah. Disebutkan ayat-ayatnya, insyaallah kita lewat saja. Terang. Wa itban bikasil muhmalah, dikasrokan ainnya tanpa titik. Dikasrokan ainnya tanpa titik. Kalau pakai titik itu bacanya apa, Mas? Ain pakai titik itu apa? Ain pakai titik baca apa? Ghain. Makanya dikatakan muhmalah artinya tanpa titik. Ain yang tanpa titik. Nah, zaman dulu tuh nggak ada titiknya, Mas. Ain, ghain itu nggak ada titiknya semua. Ba, nun, ta, sa itu nggak ada titik semua, sama itu, sama. Nah, bagaimana bacanya? Ya orang Arab yang tahu. Nggak ada titiknya itu. Nah, ketika Islam itu mulai tersebar, berbagai bagian negeri bukan Islam, walaupun di sana bisa berbahasa Arab, tetapi sudah bercampur kadang-kadang, kemudian sudah bukan pada aslinya. Kemudian para ulama memudahkan orang itu dengan memberikan apa? Perbedaan antara ba sama ta dengan titik 1 dan titik 2. Ba sama nun, titik atas dan titik bawah. Gitu. Itu. Ain sama ghain bedanya apa, Mas? Kalau nggak ada titik? Rana beda nih, ya lah. Nah, dikasih. Sampai Al-Quran itu asalnya tidak ada titiknya juga. Kamu membaca apa? Jangan sok pintar, nggak dikasih titik oleh sok moco. Nah itu dikasih titik dibantu. Asalnya, ya kemudahan, bukan bid'ah. Itu kemudahan, bukan bid'ah. Zaman Nabi nggak ada kok. Tidak semua zaman Nabi tidak ada kemudian langsung dikatakan bid'ah, karena ada perkara-perkara yang disepakati oleh umat tentang suatu masalah. Karena muttafaq itu, ijma itu sesuatu yang dijadikan apa? Dasar juga. Jadi tidak kemudian langsung semerta-merta apa? Bid'ah. Iya. Baik. Kemudian dikatakan di sini ba'daha musanna fauqiyah. Setelahnya musanna fauqiyahnya dibaca itban. Tsumma muwahhadah. Ya, itu sama aja. Ibnu Malik, dia bernama Ibnu Malik Ibnu Amr Ibnu Al-Ajalan Al-Ansari min Bani Salim bin Auf. Sahabiyun masyhurun, sahabat yang terkenal. Mata fi khilafati Muawiyah, dia meninggal dunia radhiyallahu an itu pada khalifah pemerintahan Muawiyah
bin Abi Sufyan. Baik. Akhrajahu al-Bukhari fi sahihi. Imam Bukhari mengeluarkan hadis dalam kitab sahihnya bis sanadihi dengan sanadnya an Qatadah dari jalur sahabat Qatadah. Sanad itu adanya rijalnya, sanadnya, orang yang menyampaikan berita-berita hadis. Ya, sanad dari Qatadah. Qala haddatsana Anas bin Malik. Berkata Qatadah telah bercerita kepada kami Anas bin Malik, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Mu'ad radifuhu al-rahli, dan sedangkan Mu'ad itu dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas kendaraannya. Kendaraan apa, Mas? Himar, yang pernah kita lewat dulu. Kendaraan apa? Himar. Namanya apa? Ufair, yang dapat hadiah dari pembesar Mesir Nabi SAW. Himar, Mas. Himar itu makhluk. Himar itu binatang, hewan yang kepalanya seperti kuda, tapi badannya kecil. Kepalanya seperti apa? Kuda, tapi badannya apa? Kecil. Kuda lumping. Bukan, Pak? Bukan. Jangan kuda lumping. Nah, itu kalau berjalan itu hanya kita bukan. Kalau kuda kan lompat gitu kalau cepat ya. Kalau dia itu hanya 4 kaki itu, jangan bayangkan lompat. Coba 4 kaki kalau jalannya gini, lucu toh. Kalau 2 kaki kan biasa. Kalau 4 kaki gitu. Dan pelan. Itu himar. Baik. Kemudian qala ya Mu'ad, berkata Nabi, wahai Mu'ad. Qala labbaik ya Rasulullah wa sa'daik. Labbaik wa sa'daik ini artinya apa ya? Baik gitu. Nggih, baik. Qala ya Mu'ad, wahai Mu'ad, qala labbaik ya Rasulullah wa sa'daik, sama. Baik ya Rasul. Nggih, baik ya Rasul. Gitu. Bahasanya ya. Kemudian qala ya Mu'ad ketiga kali, qala labbaik wa sa'daik, sama. Salasan 3 kali. Qala ma min ahadin. Kemudian Nabi pun mengatakan, ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sidqan min qalbihi illa haramallahu ala atau haramallahu taala 'alan nar. Tidaklah dari seorang pun yang bersaksi bahwasanya tidak ada ilah sembahan yang berhak yang benar disembah kecuali Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasul Allah, utusan Allah, dengan sidqan, dengan jujur, min qalbihi, dari hatinya, illa, kecuali Allah mengharamkan dia atas api neraka. Masya Allah. Sabda Nabi. Qala ya Rasulullah, berkata Mu'ad, wahai Rasulullah, afala ukhbiru bihin nasa fayastabshiru, apakah tidak aku mengabarkan berita ini kepada manusia kemudian mereka bergembira? Qala, berkata Nabi, idzan yattakiru, kalau begitu mereka nanti akan bertawakal dengan tauhid tadi saja. Nanti kalau begitu, nanti kalau kamu beritakan seperti ini, mereka itu hanya bersandar kepada tauhidnya saja, tidak mau beramal yang lain. Itu hikmah ya. Hikmah di sini. Kenapa kok cukup dengan tauhid kok perlu beramal? Nah, dijawab oleh Nabi ini. Nanti mereka akan bertawakal dengan tauhid saja. Enggak, biar mereka beramal. Tapi akhirnya dikasih tahu pula, ya buktinya sampai kita di sini. Nah, Mu'ad itu ketika mau meninggalnya, beliau menyampaikan hadis ini, memberitakan kepada umat, dan beliau takut untuk menutupi apa dari ilmu. Itu apa? Dia menyembunyikan ilmu, dan itu dosanya besar, menyembunyikan apa?
Sudah, Masya Allah ya. Jadi kita sudah tahu rahasianya. Kemudian fa akhbara biha Mu'ad inda mautihi ta'atsuman. Maka kemudian Mu'ad mengabarkan hadis ini ketika dia mau meninggal karena takut dosa, yaitu dosa menyembunyikan ilmu. Qala rahimahullah wa saqa bi sanadin akhar, disebutkan juga dengan sanad yang lain. Haddatsana Mu'tamar, telah bercerita kepada kami Mu'tamar, qala sami'tu abi, dia berkata aku telah mendengar dari bapakku. Qala sami'tu Anasan, dia berkata aku telah mendengar dari Anas. Qala dukiru atau dukira li anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li Mu'ad ibni Jabal, disebutkan kepadaku sungguhnya Nabi SAW pernah berkata kepada Mu'ad ibni Jabal radhiyallahu an, man laqiya Allah la yusyriku bihi syai'an dakhala al-jannah. Kalimat yang lain mirip, barang siapa yang bertemu dengan Allah tidak menyekutukan dengan Allah sesuatu apapun pasti masuk surga. Keutamaan apa ini Mas? Tauhid. Mengamalkan tauhid ini keutamaan atau fadilah dari tauhid yang kita amalkan itu. Pasti masuk surga. Qala afala ubashshirun nasa? Qala la inni akhafu ayattakilu. Kata Mu'ad, apakah tidak aku menyampaikan berita gembira ini kepada manusia? Berkata Nabi, tidak, sungguhnya aku khawatir mereka itu hanya bersandar kepada tauhid tadi saja. Padahal syariat Islam itu mengajarkan yang lain pula untuk kita beramal dengan amalan-amalan yang ada. Baik. Qultu, Syekh Abdurrahman bin Hasan al-Syekh berkata, fatabayyana bihadal siyaq makna syahadati an la ilaha illallah. Maka jelas dengan konteks kalimat di atas makna persaksian la ilaha illallah wa annaha tatadammanu tarka syirki liman qalaha bisidqin wa yaqinin wa ikhlasin. Itu mencakup orang itu meninggalkan kesyirikan kepada orang yang mengatakannya dengan jujur, yakin dan ikhlas. Jadi ketika seorang itu mengucapkan la ilallah, dia harus meninggalkan apa? Kesyirikan. Dengan cara apa? Jujur, yakin dan ikhlas. Masya Allah. Tauhid saja. La ilallah, la ilallah. Fathul Majid, tauhid, kitab tauhid. Udah bosan aku. Enggak usah ya. Sudah malas aku. Nah, jangan Mas. Jangan sekali-kali meremehkan sebuah ilmu. Apalagi ilmu yang berkaitan dengan zat Allah. Yang harus kita ketahui. Zat yang kita sembah. Jangan sekali-kali menganggap remeh. Kita khawatir kita akan dijauhkan dari rahmat Allah, dari belajar ilmu. Ya. Dari dulu itu saja. Ya. Ada yang berkata begitu nggak kira-kira? Kamu pernah dengar nggak? Pernah dengar nggak? Antum punya teman, konco, lawan, atau yang lainnya? Dari dulu tauhid saja. Penyelesaiannya mana? Ini lagi berkembang ini. Apa yang seperti itu menyelesaikan masalah? Mana buktinya? Antum tambah bingung mana ya? Apa ya? Ini kan masalah lagi sekarang muncul seperti ini nih, masalah nih, kenyataannya ini. Antum kok masih begitu-begitu saja kumpul-kumpul di masjid, belajar tauhid. Apa namanya? Istilahnya apamu terhadap ini, tapi bahasanya apa Mas? Andilmu terhadap masalah ini kok katanya enggak ada andilnya.
Kan kita itu kan maksudnya menjadi seorang Islam kan bermanfaat bagi orang lain. Wah, atau mau bingung nih kamu. Betul itu kan? Orang Islam itu bermanfaat bagi orang lain. Nah, kamu bingung lagi jawabannya apa? Nah, sudah, jawabannya begini, Mas, saya mau belajar. Insya Allah belajar. Udah aja, jawabannya nggak usah panjang-panjang. Kalau nggak bisa jawab, panjang-panjang malah justru diambil ucapanmu yang panjang itu tambah bingung lagi. Jawabnya apa, Mas? Aku mau belajar aja, Mas. Pokoknya mau belajar karena diri saya ini masih bodoh. Mau belajar, Mas. Ya monggo kalau panjenengan mau memperbaiki orang banyak, silakan dulu. Aku mau belajar dulu. Selesai kan? Nanti pada antum berhujah-hujah, kemudian nanti malah sana sini bingung meneh. Kalau nggak bisa, kalau bisa monggo. Belajar aja. Berikutnya, qala Syekhul Islam wa ghairuhu fi hadzal hadis wa nahwihi. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan selain beliau dalam hadis ini dan semisal hadis ini, maknanya annaha fi man qalaha wa mata 'alaiha, yaitu bahasanya kalimat ini yang diucapkan itu pada orang yang mengucapkannya dan mati di atasnya. Yang dia masuk surga itu kenapa? Orang yang mengucapkan la ilallah dan mati di atas kalimat la ilallah, itulah yang disebut dalam hadis tersebut. Man laqiyallah, barang siapa yang berjumpa dengan Allah, nanti dia mati di atas apa? Kalimat tersebut. Kama ja'at muqayyadatun biqaulihi, sebagaimana telah datang muqayyad yang mengikat hadis tersebut di atas dengan ucapan beliau, khalisan min qalbihi ghairu syakin atau ghairu syakin fiha bisidqin wa yakinin. Ikhlas dari hatinya mengucapkan la ilallah tanpa ada keraguan dengan ucapan la ilallah tadi, dengan jujur dan dengan yakin. Itu dalam riwayat yang lain. Ya. Fa inna haqiqatat tauhid injidabu ar-ruhi ila Allah taala jumlatan. Maka hakikat tauhid itulah yang akan menarik ruh kepada Allah taala secara total. Jadi hakikat tauhid itulah yang justru menarik ruh itu kepada Allah secara total. Faman syahida an la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhala jannah. Barang siapa yang bersaksi kalimat kepada kalimat la ilaha illallah secara ikhlas dari hatinya, pasti masuk surga. Li'anna al-ikhlasa huwa injidabul qalbi ila Allah taala, karena keikhlasan itulah yang akan menarik hati itu kepada Allah Ta'ala. Bi ayyatuba minadz-dzunub taubatan nasuhan. Yang dia itu apakahnya yang menarik hati kepada Allah Ta'ala untuk bertaubat dari dosa-dosa dengan taubatan nasuha. Taubat yang benar-benar. Itu taubatan apa? Nasuha. Bukan taubat apa, Mas? Tempat lombok, bukan lombok, Mas, tempat sambel. Nah, ya, lombok. Sambel. Fa idza mata ala tilkal hal nala dzalik. Maka apabila seorang itu mati di atas ketauhidan, di atas la ilaha illallah, maka dia akan mencapai yang demikian itu mencapai surga. Fa innahu qad tawattarat al haditsu bi annahu, karena sungguhnya telah mutawatir hadis-hadis yang berbicara masalah ini, itu dikatakan dalam hadis yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah. Lihat, Mas, akan keluar dari api neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah wa kana fi qalbihi minal khair ma yazinnu sya'iratan wa ma yazinu khardalatan wa ma yazinu darratan.
yaitu di dalam hatinya itu ada kebaikan apa yang seberat dari satu biji gandum, apa yang berat pula dari khardalah, dari satu biji. Apa itu khardalah? Sawi, biji sawi. Kemudian apa yang berat dari biji jagung, darah. Karena la ilaha illallah itu adalah kebaikan. La ilaha illallah itu apa, Mas? Kebaikan. Karena kalimat apa? Tauhid. Kemudian wa tawatarat bi anna katsiran mimma yaqulu la ilaha illallah yadkhulun nar thumma yakhruju minha. Telah mutawatir pula dalam riwayat-riwayat yang banyak orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah akan masuk api neraka kemudian keluar daripadanya. Itu ada cerita tentang orang yang masuk api neraka bisa keluar karena apa? La ilaha illallah. Wa tawatarat bi anna Allah harrama 'alan nar an taqula athara sujud min ibni Adam. Juga mutawatir Allah mengharamkan atas api neraka untuk memakan bekas sujud dari Bani Adam, itu manusia. Bekas sujud. Ya, bekas sujud. Kanu yusalluna wa yasjuduna lillah. Yang mereka itu dahulu salat dan sujud kepada Allah. Itu maksudnya. Ya, bekas sujud itu namanya sesuatu yang dikerjakan terus-menerus yang membekas. Betul nggak, Mas? Wah, membekas itu kelihatan mata atau membekas tanpa kelihatan mata. Pakai kaca pembesar baru kelihatan, bisa jadi. Nah, kalau yang kelihatan dengan mata, ya mungkin bekasnya terlihat jelas. Kalau yang tidak jelas, ya lihat aja dengan kaca pembesar. Itu kelihatan jelas juga. Ada, bekasnya tetap ada. Karena sesuatu yang sering dipakai, pasti ada apa? Bekasnya. Gesek-gesek itu bekas besi aja bisa ada bekasnya, apalagi hanya kulit, ya, hanya kulit pasti ada bekasnya. Itu bekas sujud itulah yang tidak dimakan oleh api neraka. Kemudian disebutkan wa tawatarat bi annahu yahrumu 'alan nar man qala la ilaha illallah. Mutawatir hadis yang lain pula bahwasanya akan mengharamkan, Allah mengharamkan api neraka pada orang yang mengucapkan la ilaha illallah wa syahida an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, dan bersaksi bahwasanya tiada ilah yang benar disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, lakin ja'at muqayyadah bil quyud ats-tsiqal. Dalam riwayat ini yang lain ini akan tetapi datang dengan ikatan atau datang dengan suatu yang mengikat dengan kuat, aturan-aturannya maksudnya. Jadi ketika orang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, di sana ada aturan-aturan yang harus dipegang. Itu dalam riwayat yang lain pula. Berarti riwayat-riwayat yang ada ini saling mendukung, bukan sendiri-sendiri. Berarti riwayat yang terakhir yang kita baca tadi mendukung kepada riwayat yang sebelumnya, bahwa mengucapkan la ilaha illallah itu harus menjalani apa? Sesuatu yang dituntut dari la ilaha illallah. Wa aktsaru man yaquluha la ya'rifu al-ikhlasa. Dan kebanyakan orang yang mengucapkan la ilaha illallah tidak mengetahui keikhlasan. Wa aktsaru man yaquluha innama yaquluha taqlidan aw 'adatan. Dan kebanyakan orang mengucapkan la ilaha illallah itu hanya saja mengucapkan itu karena taklid, membebek, atau kebiasaan. Mengucapkan itu kebiasaan saja, tidak mengetahui makna hakikatnya apa yang terkandung padanya, apa yang harus dikerjakan. Enggak, kebiasaan saja, adat. Atau taklid, mengikuti, ada orang mengucapkan la ilaha illallah, ikuti la ilaha illallah. Taklid, membebek.
Kok membebek, Mas? Kenapa membebek? Aku belum ngerti maksud membebek ini apa artinya. Dari dulu ya ikut-ikut aja membebek. Apa maksudnya membebek itu artinya apa, Mas? Apa enggak mengayam saja atau sapi saja? Bagaimana maksudnya membebek itu? Iya, kok bisa membebek begitu? Oh, bebek modelnya kayak gitu. Oh, ya bebek kayak gitu, betul berarti. Nanti kalau betul itu berarti. Bebek kalau digiring kan gini ya. Bebek. Baik. Taklid. Kebiasaan. Walam yukhalitul iman bisasata qalbihi. Basasah. Dan tidak bercampur keimanan itu pada hatinya yang dalam. Basasah. Basasah itu kedalaman hati. Ya, di permukaan saja, bahkan hilang, tidak menancap dalam hatinya yang dalam. Wa ghalibu man yuftanu 'indal maut wa fil kubur amsalu haula'i. Masya Allah. Kata beliau rahimahullah, dan kebanyakan orang yang difitnah, diuji ketika kematian dan ketika dikubur, orang-orang semisal itu. Orang yang taklid saja mengucapkan la ilaha illallah, dan orang yang hanya ada kebiasaan saja mengucapkan la ilaha illallah. Biasanya mereka itu dicoba ketika sakaratul maut, atau mereka itu ketika berada dalam kubur. Saya lihat sini. Kama fil hadis, sebagaimana dalam hadis, sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Masyaallah. Contoh, bahwa aku mendengar manusia mengatakan demikian, maka aku pun mengatakan demikian. Ini namanya apa, Mas? Taklid, membebek. Manusia mengatakan demikian, saya ikut-ikutan saja. Wa ghalibu a'mal haula'i innama huwa taklidun wa iqtida'un bi amsalihim. Dan kebanyakan amal-amal mereka ini hanya saja taklid dan mengikuti contoh-contoh mereka. Wahum min aqrabin nas min qauli ta'ala, mereka itu termasuk orang-orang yang paling dekat dari firman Allah Ta'ala. Allah berfirman, inna wajadna aba'ana ala ummati wa inna ala atharihim muqtadun. Dalam surah Az-Zukhruf ayat ke-23. Sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami, nenek moyang kami, atas suatu milah, suatu ummah, itu suatu agama, suatu ajaran. Wa inna ala atharihim, sesungguhnya kami atas bekas-bekas yang mereka jalani dari ajaran mereka, muqtadun, yaitu mengikutinya. Ini demikian. Dan banyak kita dapatkan orang-orang berbicara demikian. Itu sudah dikerjakan oleh bapak-bapak kami seperti itu. Maka kami pun mengikutinya. Kami enggak peduli. Yang penting yang dulu dikerjakan, kami kerjakan. Kami enggak mau pusing-pusing. Salah. Enggak mau pusing-pusing. Yang penting apa yang dikerjakan dulu, kita kerjakan sekarang. Kira-kira begitu bagus enggak ya menurut antum? Bagus enggak, Mas? Bagus enggak? Bagus enggak gitu? Ada orang mengatakan demikian. Ya, dilihat dulu konteksnya. Kalau salah jangan. Kalau benar ya betul, kita mengikutinya. Kalau salah jangan. Karena kita harus memperbaiki sesuatu yang salah. Fa innahu idza qalaha bi ikhlasin wa yaqinin tammin lam yakun fi hadhil hal musirran ala dzambin aslan. Karena sungguhnya apabila orang itu mengucapkannya la ilaha illallah dengan ikhlas, yakin sempurna, dia tidak akan berada dalam keadaan ini terus menerus di atas dosa. Itu secara asalnya pasti, Mas. Antum yakin ya? Orang yang betul-betul mengucapkan la ilaha illallah ikhlas, dia berbuat dosa mungkin, insya Allah dia tidak akan terus menerus dalam dosa itu.
dia akan apa? Kembali. Karena pengaruh kuat dari kalimat la ilaha illallah secara ikhlas tadi. Jadi jangan dipikir orang yang mengucapkan la ilaha ikhlas itu kemudian tidak berbuat dosa. Dosa itu menyertai kita terus ya ikhwan. Dosa itu menyertai kita terus ya ikhwan. Tidak ada orang yang bebas dari dosa. Tetapi dengan kekuatan tauhid orang itu tidak terus-menerus, dia akan kembali bersifat inabah, kembali kepada Allah. Ya. Jatuh lagi, kembali lagi. Jatuh lagi, kembali lagi. Akhirnya dia meninggal dan siapa? Kembali kepada Allah. Paham ya? Baik. Kemudian kata beliau, fa inna kamala ikhlasihi wa yakinihi yujibu ayyakuna Allah ahabba ilaihi min kulli syai'. Karena sungguhnya kesempurnaan ikhlasan dan keyakinan itu mewajibkan menjadikan orang itu menjadikan Allah lebih dicintai kepadanya dari segala sesuatu. Ikhlasan. Masya Allah. Coba kalau kita bicara tentang Allah itu pada orang yang sama sekali nggak percaya pada Allah, bayangannya kayak apa mas? Coba, Anda bisa membayangkan ya, orang yang tidak percaya sama Allah sama sekali. Kita berbicara tentang Allah kepadanya, bayangannya kayak apa? Tidak punya bayangan, pelongo-pelongo. Kadang dia kasih permisalan-permisalan kepada kita. Nah, kita bingung lagi. Ya. Sebenarnya jawaban kepada orang-orang yang seperti itu gampang sekali. Tergantung apa yang dibicarakan pada kita. Pasti Allah memberikan ilmu pada kita. Pasti Allah memberikan hujah pada kita untuk menjawab pertanyaan orang itu. Ya, ayo. Jangan takut, belajar. Biar nanti ada jawaban kepada orang-orang seperti itu agar mereka kembali kepada Allah. Itu tujuannya. Faidan, maka oleh sebab kalau begitu la yabqa fi qalbihi iradatun lima haramallah walau karahatun lima amarallah. Kalau begitu tidak tersisa di hatinya keinginan kepada Allah apa yang Allah haramkan dan tidak pula membenci kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia itu menjadikan Allah itu lebih dia cintai. Allah haramkan, senang dia, artinya dia itu tidak menjalaninya. Dia tidak membenci perintah Allah, senang dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadha huwa alladhi yahrumu 'ala nar. Inilah yang la ilaha illallah tadi menjadikan orang itu haram dimakan api neraka. Wa in kanat lahu dunubun qabla dalik, walaupun seandainya dia punya dosa sebelum ini. Fa inna hadzal iman wa hadzal ikhlas, maka sungguhnya keimanan ini dan keikhlasan ini, wa hadi taubah dan taubat ini, wa hadil mahabbah dan kecintaan ini, wa hadal yakin dan keyakinan ini, la tatruku lahu dzamban illa muhyin anhu kama yahul lailu nahar. Tidak akan meninggalkan bagi dia dosa pun kecuali akan dihapus darinya sebagaimana malam itu menghapus siang. Terbalik mas? Enggak, ini bahasa Arab. Kok malam menghapus siang? Sekarang yang kamu hapus itu apa mas? Barang hitam tuh, pensil dihapus jadi putih. Nah ini hitam menghapus putih, gimana nih bahasanya? Ya ungkapan. Ya bisa saja. Aslinya apa? Aslinya apa mas? Aslinya putih, kemudian dihapus menjadi apa? Hitam. Atau aslinya hitam? Aslinya hitam. Kemudian ada putih dihapus menjadi apa? Hitam. Gak apa-apa, ungkapan. Tapi kalau menurut kebiasaan kita kan yang hitam dihapus jadi putih kan begitu. Ya, sama saja. Nah iya. Taib. Fa idza qalaha ala wajhil kamal al-mani min asy-syirkil akbar.
wal asghar fa hada ghairu musir ala dzambin aslan fa yughfaru lahu wa yuhramu 'alan nar. Maka apabila Anda mengucapkan la ilaha illallah dengan sisi yang sempurna yang mencegah dia dari kesyirikan akbar dan kesyirikan asghar, maka ini dia tidak terus di atas dosanya secara asal, maka dia diampuni dan diharamkan atas api neraka. Masya Allah, perjuangannya la ilaha illallah. Wa in qala ala wajhil khullasin bihi minasyirkil akbar duna asghar. Kalau dia mengucapkan la ilaha illallah dari sisi mengikhlaskan, menghilangkan darinya syirik akbar, tetapi tidak menghilangkan dia dari syirik asghar. Fa hadza ghair apa? Walam ya'ti ba'daha bima yunaqidu dzalik wa hadhil hasanah la yuqawimuha syai'un minas sayyi'at. Dan dia tidak mendatangkan setelahnya dengan apa yang berlawanan dengan perkara tersebut. Maka kebaikan itu tidak bisa menguatkan dia dari kejelekannya. Jadi gini maksudnya. Kalau dia mengucapkan dari sisi dia bisa terlepas dari kesyirikan akbar, tapi tidak bisa lepas dari syirik asghar. Dia masih muslim karena masih syirik asghar. Tetapi dia tidak bisa mendatangkan sesuatu yang melawan syirik apa? Asghar tadi. Tidak bisa menghilangkan syirik asghar tadi. Maka kebaikan yang ada pada orang ini dari amal-amal yang ada itu tidak kuat untuk melawan apa? Kejelekan-kejelekan. Artinya nanti kejelekan itu akan lebih berat daripada apa, Mas? Daripada kebaikannya. Ya, ini di bawah masyiatillah. Bisa Allah mengampuninya karena dia memang tidak berbuat syirik akbar. Ya. Kemudian syirik asgharnya kalau dia tidak bertobat, dia tetap menjadi syirik asghar karena syirik sama-sama syirik, harus bertobat pula. Tetapi dengan rahmat Allah terkadang Allah itu bisa mengampuninya. Karena di bawah tahta masyiatillah. Baik. Tapi syirik asgharnya tetap tidak diampuni ya, karena Ahlussunnah wal Jamaah sepakat bahwa dosa syirik ketika orang itu meninggal tidak bertobat daripadanya, baik syirik asghar maupun syirik akbar, itu Allah tidak mengampuninya kalau dia tidak bertobat. Kalau dia meninggal dalam kondisi dua syirik ini, maka tidak akan diampuni. Nah, itu yang membuat apa? Berat kejelekannya. Paham ini Mas ya? Baik. Sehingga di sini dikatakan beliau demikian. Fayurajjihu biha mizanul hasanat kama fi hadis bitaqah fayuhramu ala nar walakin naqasa darajatuhu fil jannah biqadri dunubihi. Maka kemudian dengan sebab dia mengucapkan la ilaha tadi, timbangan kebaikannya ya sebagaimana dalam hadis bitaqah, maka kemudian diharamkan atas api neraka. Akan tetapi dia berkurang derajatnya di surga sesuai dengan dosa-dosanya. Hadis bitaqah. Bitaqah itu apa? Nama orang kok. Bitaqah kisah tentang seorang yang membawa kartu catatan yang 100 ya. Ada satu saja yang di situ ada la ilaha illallah. Jadi kejelekan itu semua dihamparkan semuanya kejelekan. 99 kartu itu kejelekan semua. Tapi ada la ilallah, itulah yang memberati.
yang memberati daripada amalannya. Jadi jangan main-main dengan la ilaha illallah. Jangan anggap remeh. Kalau butuh tauhid, diperbanyak ucapan la ilaha illallah, zikir pagi petang. La ilaha illallah diperbanyak. Ya, la ilaha illallah diucapkan itu tuntunan Nabi. Juga dengan konsekuensi. Jadi jangan menganggap remeh orang mengucapkan la ilaha illallah juga. Karena mengucapkan la ilaha illallah itu adalah tuntunan Nabi juga. Tuntunan Nabi, Nabi mengucapkan di pagi dan petang harinya 100 kali. Ya. Baik. Wa hada bi khilafi man rajahat sayyi'atuhu bi hasanatihi. Nah, ini berbeda dengan orang yang kejelekannya itu lebih berat, melebihi daripada hasanat kebaikannya. Wa mata musiran ala dhalik, dan dia meninggal di atas yang demikian. Maksudnya dia meninggal kejelekannya itu lebih banyak dari kebaikannya. Fa innahu yastawjibuna, maka dia itu berhak masuk ke dalam api neraka. Fa wa in qala la ilallah, walaupun dia itu mengucapkan la ilallah wa khallasa biha minasyirik akbar, dan dia selamat dari syirik akbar, lakinnahu, akan tapi dia lam yamut ala dhalik, akan tapi dia tidak meninggal di atas demikian itu, bal ata ba'daha bisayyi'atin rajahat ala hasanatin hasanati tauhidihi, akan dia mendatangkan setelahnya kejelekan itu lebih berat daripada kebaikan tauhidnya. Fa innahu fi hali qauliha kana mukhlishon, walaupun atau maka sungguhnya pada hal ucapannya atau pada keadaan ucapannya dia dalam ikhlas, lakinnahu ata bidam bidunubin au hanad dalika tauhid wal ikhlas, akan tapi dia mendatangkan dengan dosa yang lebih ringan dari tauhid dan keikhlasan. Fa'at afathu wa quwiyat naru ad-dunub hatta akhraqat dhalik. Ya. Maka akan bertambah dan bertambah kuat api dosanya sampai akhirnya membakar yang demikian itu. Bi khilafi al-mukhlis al-mustaqin, berbeda dengan orang yang ikhlas dan yakin. Fa inna hasanatahu la takunu illa rajihatan ala sayyiatihi, maka sungguhnya kebaikannya itu tidaklah terjadi, tidaklah ada kecuali memberati lebih berat daripada kejelekannya. Wa la yakunu musiran ala sayyiatin, dan dia tidak terus-menerus di atas kejelekan. Fa in mata ala dzalik dakhala jannah, maka dia mati, maka dia masuk dalam surga. Ini penjelasan-penjelasan seputar ucapan la ilallah, kemudian apa yang terkandung padanya. Baik. Masya Allah, ucapannya banyak ya. Sampai antum ngantuk-ngantuk juga ya, ustaznya juga ngantuk. Nah, tapi jangan sampai salah paham kalau ngantuk. Ya. Intinya begini mas, antum harus bisa menjalani dari kalimat la ilallah, baru bisa dikatakan antum itu apa? Masuk dalam surga insya Allah nantinya. Intinya itu, bukan la ilallah sudah diucapkan, tapi diamalkan la ilaha illallah. Sekarang umpamanya antum sholat, karena apa? Karena Allah. Itu menjalani la ilaha illallah. Antum bersedekah karena mencari wajah Allah. Itu namanya mengamalkan la ilaha illallah. Mendatangi majelis taklim karena Allah. Itu namanya mengamalkan la ilaha illallah. Itu intinya dari pembahasan kita semua tadi. Ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita semua taufik sehingga kita bisa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Dan kita juga berharap
orang-orang yang mendengar pelajaran di malam hari ini lewat media sosial sebagai sarana yang dibolehkan oleh para ulama, bahkan sebagian ada yang mewajibkan untuk dakwah, itu bermanfaat pula bagi mereka semuanya. Kita hanya mengharap wajah Allah di majelis ini, dan itu semua dengan taufik Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Baik, majelis ini biar tidak sia-sia, Afan, kita tutup dulu. Afan, saya cukup dulu. Ya, kalau pertanyaan nanti insyaallah boleh, monggo. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kalau ada pertanyaan, masih punya waktu. Monggo. Seorang tabi'in yang bernama Wahab bin Munabbih Munabbih, ya. itu mengatakan bahwasanya dia bertanya bahwasanya fungsi surga itu la ilaha illallah. Tapi di situ ada gerigi. Setiap fungsi itu pasti ada gerigi. Nah, giginya itu apa aja yang dimaksud dengan? Yang gigi itu termasuk amalan-amalan yang terkandung dalam la ilaha illallah. Kunci la ilaha illallah memiliki gigi-gigi. Yang gigi-gigi itu adalah amalan yang dikandung dalam la ilaha illallah. Wahab ibnu Munabbih. Wahab ibnu Munabbih. Baik. Rahimahullah ta'ala. Itu aja. Jadi amalan-amalan yang dituntut dari kandungan la ilaha illallah. Jadi semua amalan itu kembali pada dua syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ikhlas karena Allah, contohan Nabi SAW. Ikhlas karena Allah, contohan Nabi SAW. Mas. Semua pembahasan fikih sama. Pembahasan fikih ajaran Nabi SAW diamalkan karena Allah. Ya Mas ya, motong tangan orang karena mencuri, orang yang motong itu, yang melakukan eksekusi itu kan menjalani itu kan mengikuti sunnah Nabi, contoh Nabi karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang eksekusi itu dapat pahala. Bukan karena eksekusi karena jengkel, mangkel. Ya udah dapat pahala dia. Amal soleh kok. Dia eksekusi penggal kepala orang. Namanya dia mangkel orang ini, ya nggak dapat pahala karena Allah Subhanahu wa taala. Semua kembali kepada syahadatain semuanya. Sama. Baik. Monggo. Silakan. Pak Jar. Masya Allah. Iya, banyak ya contoh seperti Abu Bakar dengan Umar berselisih dalam sebuah masalah, ya. Nah, mereka punya persisian, pendapat dan masih banyak lagi, ya. Karena memang mereka hidup di tengah-tengah Rasulullah SAW, yang Rasul masih hidup, maka semua itu diselesaikan dengan cara Rasul SAW, contohannya. Nah, itulah yang kita ikuti. Itulah yang kita ikuti. Tapi yang menjadi masalah itu, sekarang itu ada kalimat-kalimat yang benar, tetapi kalau diamalkan itu susah.
Begini Mas, contoh. Afwan Padar ya, panjang sedikit ini. Atau mungkin mirip dengan yang Pak tanya. Jadi begini, ada masalah. Katanya kita bisa bersatu kalau kita di atas sunnah. Betul itu ucapan. Syarhus sunnah, penjelasan tentang sunnah. Betul. Karena Al-Quran itu memerintahkan kita apa? Farudduhu ilallahi wa rasulihi. Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulihi. Pada Allah dan Rasul. Kitab dan sunnah Nabi. Jelas tafsirnya. Katanya mereka, kita ada perselisihan ini. Kalau kita bisa bersatu, kalau kita berada di atas sunnah, menurut orang yang sunnah ini, ya sunnah menurut penafsiran dia. Nah, yang seperti ini susah kita bersatu, karena sunnah menurut penafsiran dia. Kalau kalimat kita berada di sunnah, sepakat kita. Paham ya Mas ya? Seperti umpamanya permasalahan masalah video. Video. Sudah, masalah ini sudah menjadi pembahasan para ulama. Para ulama di Saudi sudah dibahas semua. Masalah itu terjadi perbedaan mereka. Nah, itu Mas ya. Nah. Kemudian kita akan bersama atau bersatu kalau kita kembali ke sunnah. Ya sunnah menurut sopo. Kalau sunnah itu hanya tafsiran ta'wilmu, ya susah. Ya Pak ya? Ya. Maksudnya sunnah gimana? Maksudnya sunnah itu ya termasuk gambar itu musawirun. Loh, sunnah yang lain bagaimana menafsirkannya lagi? Begitu kan? Para ulama telah menafsirkan berbagai macam gambar itu apa maksudnya, kemudian begini maksudnya, dari musawirun itu orang yang menggambar itu harus dengan apa, ditafsirkan dulu, dijelaskan begitu. Sehingga mau kembali ke sunnah sama-sama sunnah ini susah ini kita ini. Karena menurut tafsirnya dia, kita sepakat kalau kembali di atas sunnah pasti kita bersatu. Contohnya Khazraj dan Aus katanya. Khazraj, ya mereka kembali karena mereka berada di atas sunnah. Ya betul, karena Nabi SAW saat itu yang menyesatkan mereka, dan itu tidak ada tafsir di situ, tidak ada takwil tentang apa yang dimasalahkan. Sekarang ini masalahnya yang antum mengatakan sunnah itu dengan tafsir antum, takwil kepada pemahamanmu. Paham ya? Dipahami? Jangan antum terapakan dengan apa ya, ucapan-ucapan yang betul, tapi ternyata diamalkan itu susah ditakwilkan ke sana kemari. Ya, walau sobat dan jadi kita kembali, dan tentunya di zaman seperti ini kan kita kembali kepada penjelasan para ulama. Ya, penjelasan para ulama dengan apa yang mereka sampaikan dari dalil atau kaidah-kaidah yang mereka miliki, yang memang kadang-kadang mereka menggunakan kaidah karena memang itu disepakati oleh para ulama tentang kaidah itu, dan itu terambilkan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ya, Masya Allah. Ini pembahasannya tinggi nih, tingkat tinggi ya. Masalah menghadapi khilafiyah, tingkat tinggi ya. Tingkat tinggi maksudnya penjelasannya itu penuh penafsiran atau pentakwilan yang rinci. Baik, ini kita pada cukup dulu. Aku nggak bisa ngomong banyak untuk masalah itu. Contoh saja. Ya.
Jadi namanya kita meniatkan sebuah amalan, maka selama niat itu masih diniatkan, maka terangkat menjalani sebuah amalan yang akan dilakukan. Jadi meniatkan suatu amalan itu tidak kemudian harus segera menjalani amalan tersebut. Itu satu yang pertama, pokok kaidah. Panjenengan mau sholat di masjid, niatnya dari rumah. Itu mau sholat di masjid. Nah, rumah itu juga cukup jaraknya jauh mamanya. Tidak kemudian memutuskan niat tersebut untuk sholat di masjid. Okay. Atau mamanya panjenengan, saya contohkan dulu nanti ke pembahasan itu ya, biar lebih dimengerti. Kemudian contoh seperti kita sudah meniatkan sholat di masjid, tiba-tiba datang ke masjid, belum masuk, di sana ada teman yang ngobrol sama kita, ngobrol lama begitu. Apakah memutuskan niat kita? Tidak. Dengan sebab ini tidak menjadi memutuskan niat kita. Karena niat kita masih untuk sholat di masjid, hanya terhalangi dengan ngobrolan. Kemudian atau mungkin di tengah jalan kita sempat membaca sesuatu di jalan dengan cukup lama membaca. Ini juga tidak memutuskan niat kita sholat ke masjid. Paham ini? Selama kita tidak memutuskan niat tadi. Kalau kita memutuskan niat, saya nggak meniatkan ke masjid, nah itu terputus niat. Maka orang yang wudu dalam kamar mandi, ketika dia mau masuk kamar mandi, dia meniatkan untuk wudu. Walaupun dalam kamar mandi itu pipis dulu, dulu, kemudian baru apa? Baru dia berwudu. Maka baca bismillah sebelum masuk kamar mandi. Paham? Mau baca bismillah sebelum masuk kamar mandi. Selesai kan? Jelas ya? Tidak terputuskan dengan sebuah amalan tertentu. Tapi yang memutuskan itu adalah kita sendiri yang meniatkan untuk batal dari niat tersebut. Ya. Baik, monggo. Gak ada? Insyaallah. Mudah-mudahan teman-teman yang sering hadir besok hadir lagi untuk semangat thalabul ilmu. Bukan ustadznya ingin orang lain datang ya, enggak. Nah, kita hanya senang kalau orang itu belajar ilmu. Ya, bukan banyak orang atau sedikit orang, 2 orang aja ustadz ngajar. Nah, di mana ustadz kadang ngajar di mana? Ya ada hanya 4 orang, 2 orang yang ngajar ilmu. Gak apa-apa. Karena memang menyampaikan ilmu itu zakat dari seorang yang memiliki ilmu. Zakatnya itu dengan mengajarkan ilmu. Tapi kita berharap agar manusia itu mau mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya begitu aja, enggak ada pertanyaan, sudah jam 8:30, 9:30 kurang 5. Baik, ya tafadhalu, silakan. Cukup.